Kau baru benar-benar mengerti nilai sebuah kenangan, ketika itu adalah satu-satunya hal yang tersisa untukmu. Jam menunjukkan pukul 22.45. Rumah itu sunyi. Sebuah kesunyian yang bukan kedamaian, tapi beban. Aku duduk di kursi, dengan cangkir kopi dingin yang sama sejak matahari terbenam. Suara hujan di kejauhan yang menimpa atap seakan bergema di dalam dadaku, mengulang nama yang sama berulang-ulang. Clara, istriku. Satu-satunya temanku. Cinta dalam 40 tahun hidupku. Dia pergi 2 bulan lalu. Kanker. Cepat, kejam, tanpa waktu untuk berpamitan. Dan sejak hari itu, rumah ini tak pernah bernapas dengan cara yang sama lagi. Dinding-dindingnya masih menyimpan suara tawanya. Tirai-tirai masih memiliki aroma sabun lavendel kesukaannya. Dan di atas meja ruang tamu, ada sebuah album foto. Album kami. Kisah kami. Tapi malam itu, sesuatu di dalam diriku juga akan mati. Bukan karena penyakit, tapi karena ketidakterima-kasihan. Putriku, Laura, ada di lantai atas, mengunci diri di kamar. Dia sering bilang aku hidup di masa lalu. Bahwa sudah waktunya melangkah maju. Tapi apa yang dia sebut, masa lalu, justru adalah satu-satunya sisa dari masa kini yang kumiliki. Ketika kudengar langkahnya turun tangga, kukira dia akan meminta kopi. Tapi dia datang membawa sebuah kotak di tangannya. Kotaku. Kotak tempat kami menyimpan foto-foto ibunya. Dia meletakkannya di lantai, dekat perapian. Tanpa menatapku, tanpa sepatah kata pun. Dia membuka tutupnya, lalu mulai mengeluarkan foto-foto itu, satu persatu. Laura, apa yang kamu lakukan? Tanyaku, dengan suara bergetar. Dia tidak menjawab. Dia mengambil korek api dari meja, lalu menyalakannya. Api itu menerangi wajahnya dan sesaat, aku bersumpah, kulihat kemarahan di matanya. Tapi juga kulihat rasa sakit. Ayah, Mama sudah pergi. Dan ayah harus belajar melepaskannya juga. Tidak. Aku berteriak. Itu semua yang tersisa, tapi sudah terlambat. Nyala api mulai memakan kertas-kertas itu. Senyum Clara menghilang, foto demi foto, seolah waktu ikut terbakar bersamanya. Aku mencoba memadamkannya. Tapi Laura menahan pundakku. Sudah cukup, ayah. Kita harus hidup di masa sekarang. Api itu menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Dan ketika foto terakhir berubah menjadi abu, sesuatu di dalam diriku pecah. Dia naik ke atas tanpa menoleh ke belakang. Dan aku tetap di sana, mendengar suara api yang sekarat. Bersama dengan segala hal yang dulu kuanggap sebagai cinta. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rumah itu terasa lebih besar, lebih dingin, lebih bisu. Jendela-jendela berderit sendiri, seakan angin mencoba berbicara. Laura menghabiskan hari-harinya di luar. Aku berpura-pura baik-baik saja, tapi di dalam, aku hanya menghitung waktu. Waktu untuk mengingat. Waktu untuk melupakan. Waktu untuk mati sedikit demi sedikit. Setiap malam, aku duduk di kursi yang sama, menatap ruang kosong di depan perapian. Dan aku berbicara padanya, tanpa suara, tanpa iman. Clara, maafkan aku, seharusnya aku melindungi kenanganmu. Tapi kesunyian tidak menjawab. Sampai akhirnya, kesunyian itu mulai menjawab. Pada malam keempat setelah kebakaran, aku mendengar langkah kaki. Perlahan. Ringan. Seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di lorong. Aku memanggil Laura. Tidak ada jawaban. Aku naik ke atas. Pintunya terkunci. Aku turun lagi. Suara itu berasal dari ruang tamu. Ketika aku mendekati perapian, udara terasa berbeda. Dingin. Namun ada aroma lavendel. Aroma sabun yang sama milik Clara. Jam berhenti berdetak. Angin pun berhenti berhembus. Dan di lantai, di atas abu, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah foto. Tepiannya hangus, tapi masih bisa dikenali.
Aku dan dia, muda, tersenyum di depan gereja tempat kami menikah. Jantungku berdebar kencang. Tengro kanku terskat. Kusentuh kertas itu. Masih hangat. Seolah baru saja keluar dari api. Malam itu aku tidak tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku takut pada cinta. Keesokan harinya, Laura menyadari aku terlihat aneh. Aku menghindar untuk bercerita. Dia pasti akan berkata itu hanya pikiranku sendiri, bahwa aku butuh bantuan. Namun sore itu, entah kenapa, aku pergi ke loteng. Mungkin sesuatu memanggilku. Di sana, di sudut paling belakang, di antara kotak-kotak tua dan debu, kutemukan sebuah koper lama. Koper milik Clara. Aku membukanya. Di dalamnya ada gaun, surat-surat, dan sebuah amplop yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namaku tertulis di sana, dengan tulisan tangannya yang bulat dan lembut. Untuk Miguel, jika aku pergi lebih dulu darimu. Tanganku mulai bergetar. Kubuka amplop itu. Dan kubaca. Sintaku. Jika surat ini sampai padamu, berarti waktu berjalan lebih cepat daripada rencana kita. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak takut pada kematian. Yang kutakutkan adalah dilupakan. Yang kutakutkan adalah kisah kita ikut padam dalam api tergesa-gesa. Jangan biarkan Laura menghapus apa yang telah kita jalani. Dia belum mengerti bahwa mengenang juga adalah cara untuk terus hidup. Surat itu berakhir dengan satu kalimat yang digarisbawahi. Cinta bukanlah masa lalu. Ia adalah apa yang tetap ada, bahkan ketika tak seorang pun lagi percaya. Aku menangis begitu keras hingga kertas itu hampir hancur di tanganku. Dan kemudian, aku mendengar suara itu lagi. Langkah kaki. Tapi kali ini, dari arah dapur. Aku berjalan ke sana. Aroma lavendel begitu kuat. Dan di atas meja, ada foto lain. Clara sedang menggendong Laura kecil. Foto yang sama, yang dulu Laura bakar. Tapi foto ini, utuh. Malam itu, aku menunggu jarum jam menunjukkan pukul 22.45. Waktu yang sama ketika api pertama kali menyala. Aku mematikan semua lampu. Duduk di depan perapian. Dan menunggu. Menit demi menit berlalu. Suini. Hanya suara angin. Lalu, sebuah kehadiran. Aku tidak melihatnya, tapi aku bisa merasakannya. Sebuah getaran lembut merambat di tubuhku. Dan nyala lilin di atas meja bergerak, meski tak ada angin. Clara, bicycle Helen. Api bergetar. Dan abu di perapian mulai bergerak. Mereka membentuk sesuatu. Sebuah gambar. Itu adalah wajahnya. Terbuat dari debu, dari cahaya, dari kenangan. Suaranya bergema di dalam diriku, bukan melalui telinga, tapi melalui jiwa. Jangan salahkan putri kita. Dia hanya berusaha melupakanku agar bisa bertahan. Tapi kamu harus mengingatku agar bisa terus hidup. Air mataku mengalir pelan, tanpa suara. Aku telah mengecewakanmu. Tidak. Kamu hanya lupa bahwa cinta tidak berakhir bersama kepergian. Api padam. Dan di lantai, hanya tersisa abu, serta satu foto baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Clara tersenyum, dengan tangan membentuk simbol hati. Laura turun berlari, kaget mendengar suara itu. Ketika dia melihatku berlutut sambil memegang foto itu, wajahnya memucat. Ayah, itu tidak mungkin. Kuberikan surat itu padanya. Dia membacanya. Menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, dia memelukku. Dan dalam pelukan itu, aku sadar. Kiajaban malam itu bukan API. Tapi pengampunan. Keesokan harinya, Laura dan aku pergi ke halaman belakang rumah. Di sana, di bawah pohon tempat Clara biasa membaca, kami menaburkan abu dari album itu. Aku menanam bunga. Lavendel. Aromanya menyebar tertiup angin, lembut, abadi. Kini, setiap hari pada pukul 22.45,
Jam di ruang tamu berhenti selama beberapa detik. Udara berubah, dan aroma tubuhnya kembali. Mungkin itu hanya kenangan. Atau mungkin, itu dia, menepati janjinya. Cinta tidak berakhir. Ia hanya berubah bentuk. Sekarang, Laura mengerti. Kami membuat album baru, bukan dengan foto-foto lama, tapi dengan surat, kenangan, dan tindakan kecil penuh kasih. Cinta telah kembali tinggal di rumah ini. Bukan di dinding-dindingnya, tapi di percakapan, dalam keheningan, dan dalam tatapan. Dan aku belajar pelajaran terbesar dalam hidupku. Pengampunan adalah satu-satunya nyala api yang tidak bisa dipadamkan oleh waktu. Jika kisah ini membuatmu teringat pada seseorang yang telah pergi, mungkin orang itu juga sedang mencoba mengingatkanmu akan sesuatu. Bahwa cinta tidak berakhir dengan kematian. Ia hanya berpindah alamat. Jangan abaikan panggilan itu. Berlanggananlah. Dan berjalanlah bersamaku melalui kisah-kisah yang berbisik lembut kepada jiwa. Karena kadang, dalam keheningan kenangan, hati justru berteriak paling keras meminta penyembuhan. Dan setiap video di sini adalah cara untuk mendengarnya.